Untuk sekedar masuk surga, jamaah sekalian, itu dijamin sama Allah. Orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali, in the end, akhirnya setelah semua azab neraka dijalankan, akhirnya akan diangkat dari jahanam, dimasukkan ke surga. Semua orang Islam ini masuk surga. Amin. Lah kenapa kita datang ke pengajian? Kenapa kita hidupkan sunnah? Bikin malu, diketawain orang, diejek orang. Jenggot, teroris kamu, radikal kamu, ekstrim kamu, kadrun, kadal gurun kamu. Oh, dicaci maki pak, pakai hijab, pakai cadar, dibilang budaya Arab, dihina-hina pak, dibilang primitif, macam-macam caci maki orang kepada orang hidupkan sunnah. Panas rasanya pak, berat, seperti menggenggam bara api. Kenapa kita bermujahadah di dunia mentaati Allah dan menghidupkan sunnah Nabi? Karena kita nanti ingin masuk surga tanpa hisab. Masuk surga nggak usah transit dulu di neraka. Masuk surga nggak usah kena siksa kubur dulu. Ya, hijrah kita pak ya, bapak-bapak, kita hijrah, hidupkan sunnah Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hidupkan sunnah. Siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi, lalu dia pergi ke masjid, ini bapak-bapak ya, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari, dia tak ke masjid, ke pasar dia, sungguh dia telah membawa bendera syaitan. Ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita kehilangan tas beserta isinya, kita galau, menangis kita. Ini kehilangan dunia beserta isinya, Pak. Siapa bapak-bapak ya? Kita sholat di mana? 5 waktu di masjid. Insya Allah kalau subuhnya ada di masjid, aman zuhur pak. Subuh ini tanda awalnya start point itu di subuh. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Please deh ya. Come back to sunnah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdagang, kita pikir bagaimana cara Nabi berdagangnya? Pak, Nabi kalau berdagang, Nabi tak pernah lupa menceritakan aib-aib barangnya. Tak termasuk umatku orang yang suka menipu. Bukan masalah untung rugi, tapi masalah surga dan neraka. La ilaha illallah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada sunnahnya. Ya, Pak. Imaniyat, ibadiyat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat, akhlak Nabi harus ada pada diri kita. Pak, akhlak Nabi itu apa? Nabi itu suka membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Meninggal, Pak. Nabi Yahudi mati, 1 orang Yahudi mati lewat depan rumah Rasulullah. Nabi menangis, Pak. Sahabat, misi sahabat, ya Rasulullah, itu Yahudi, kenapa kau menangis? Kata Nabi, aku menangis karena dia Yahudi. Tolonglah. Apa akhlak Nabi? Akhlakul azimah, akhlak yang tinggi. Nabi suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Diludahin hari-hari, cuma tiap hari diludahin. 1 hari orang meludahi tidak ada. Nabi tanya, sama mana orang yang biasa meludahi saya? Kata tetangganya, dia sakit ya Rasulullah. Apa yang Nabi pikirkan? Apa haknya orang sakit? Dijenguk. Nabi orang pertama yang menjenguk dia. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi. Itu akhlaknya Rasulullah. Minimal Pak, kalau kita belum mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Ya. Ini kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Itu apa itu? Orang baik sama kita, kita jahatin dia. Saya pernah dakwah ke Cina. Di Cina ada kuburan sahabat Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan, Pak. Lah sekarang Bapak nih pada pesawat nih, mau nggak ke Cina? Mau ke Cina nggak sekarang? Gratis tiketnya Pak, ke Wuhan Pak. Serius. Jadi relawan di sana. Nggak ada orang berani ke sana, Pak. Ya Allah, hidayah Allah, ya Allah. Siap semua jadi dai Pak? Cari harta sebanyak mungkin Pak, Bu.
Silahkan kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya kirim ke akhirat fisabilillah. Kalau ada orang mau bangun masjid Pak, cepat-cepat tanya, apa yang kurang di masjid nih? Jangan sampai rumahmu lebih bagus daripada masjid. Rugi kita Pak nanti Pak. Ya. Berlomba-lomba, enggak usah diminta-minta duit itu Pak. Kalau ada duit cepat berikan. Datangi orang miskin, tanya. Tetangga kita yang miskin, Pak, antum tanya. Bagaimana keadaan? Ada beras di rumahmu kah? Bawa beras, antarkan. Jangan sampai orang miskin datang ke rumah kita, Pak. Zalim kita itu, Pak. Orang kaya ini wakil-wakil Allah di muka bumi, itu menyebar-nyebarkan rezeki, Pak. Ini udah datang orang miskin, Pak. Pak, tolong Pak. Bukan dibantu, diceramain Pak, kasih motivasi. Kau tuh harus rajin bekerja. Ini malas nih, pulang-pulang gak dikasih juga Pak. Dapat ceramah gak dapat duit. Akhirnya orang miskin datang ke gereja Pak, minta tolong, dipeluk sama mereka Pak. Betul, berapa banyak orang murtad gara-gara itu Pak. Hanya gara-gara beli obat gak ada duit, datang ke masjid, masjid pun susah mengeluarkan uang kas masjidnya. Sementara kas masjid puluhan juta, ratusan juta. Jahat kita Pak. Ya. Saldo zero. Sekali-sekali habiskan duit itu Pak. Baru minta lagi sama Allah. Ini masih banyak di tangan, minta juga. Kita punya anak nih, Pak, mau es krim. Di tangan kanan masih ada, tangan kiri masih ada, minta lagi. Apa kata bapaknya? Habisin dulu nak, nanti bapak kasih lagi. Ya Pak ya. Jadi kalau mau berkorban itu jangan cari dulu Pak apa yang ada, dikorbankan. Itu baru top. Ya. Saya datang ke sini Pak, bukan datang sendiri. Ada orang-orang yang berpikir, ada orang yang berkorban Pak. Waktu mereka, tenaga mereka memikirkan. Ya anak-anak muda nih, saya kagum sama mereka nih. Ini terakhir nih, kita mau pulang nih habis ini nih, mau bubar kita. Tapi sebelumnya kita zikrul maut dulu. Orang takut ingat mati, kita bersenandung ingat mati. Kenapa? Karena insya Allah kita semua adalah orang-orang pencinta Allah. Tak mungkin seorang pencinta tidak mau berjumpa dengan kekasihnya, betul? Tapi jangan takut. Takut mati-mati, nggak takut mati-mati. Ya, nggak usah takut. Karena kita mati satu kali dan kita akan hidup selama-lamanya nanti. Di mana? Insya Allah di surga. Di sanalah rumah kita, bukan di sini. Tidak ada kehidupan kata Nabi kecuali kehidupan akhirat. Baik, tak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Semoga Allah beri kita kepahaman ya. Baik, kita akan berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya dzal qadri matin ya rahim al masakin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.